على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والخير بغاز مرضاته وقربه وصحابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مخالف الأمور كلها بيديه وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم، افتح علينا وعلى أهلنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا ومشروع بصار الغني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. ما بعد، ومن أفرد الثاني باب الحجر ومن أفرد الثاني الحجر على المفلس في أعيان ماله، وهو شرعا من زاد دينه الحال اللازم لعدمه على ماله. سورة الحجر على سفيه أن يبذر عمرو لماله بعد رشده، فيقول الحاكم منعت عمرا من التصرف في ماله. سورة الحجر على المفلس أن يكون لزيد على عمرو 1000 دينار دينا حالة لازمة زائدة على ماله، فيطلب زيد أو عمرو أو هما من الحاكم الحجر على عمرو، فيقول الحاكم منعت عمرا من التصرف في عيان ماله. الصلح لغة قطع النزاع، وشرعا عقد يحصل به ذلك. إلى آخر ما قال المؤلف. Bab hajar sudah kita baca sebagian ya. Kemudian min afradithan, dan daripada golongan yang kedua, kemarin golongan pertama sudah kita bahas ya, yaitu orang-orang yang dihajar untuk kemaslahatan orang lain ya. Ada untuk kemaslahatan yang kemarin kita bahas, untuk kemaslahatan orang itu sendiri ya, untuk orang itu sendiri. Kemudian di situ ada banyak, termasuk orang anak kecil, sobi ya, atau juga orang majnun dan lain sebagainya. Juga yang kemarin kita bahas adalah orang yang termasuk untuk maslahat dirinya sendiri, dia dilarang untuk bermuamalah adalah safih. Ya, safih. Apa itu safih? Safih kemarin sudah dibahas, adalah orang al-mubadzir limalih, adalah orang yang mubadzir daripada hartanya sendiri, bukan harta orang lain ya. Kalau orang yang mubadzir, maka biasanya dia dihajar, artinya dia nggak boleh bermuamalah dengan sembarangan. Al-mubadzir, orang yang suka berfoya-foya. Ada israf, ada mubadzir. Ada musrif, ada mubadzir. Apa itu israf? Kalau israf itu adalah sarfu syai' atau sarfu mal ala ma yanbaghi zaidan ala ma yanbaghi, mengeluarkan uang terhadap sesuatu yang sepatutnya. Ini israf ya, atau sesuatu yang sepatutnya, tapi cara mengeluarkannya itu zaidan ala ma yanbaghi, berlebihan daripada yang seharusnya. Jadi kalau kita mengeluarkan sesuatu uang patut, tapi berlebihan, maka itu namanya zaidan ala ma yanbaghi, itu artinya israf. Saya punya saya makan. Saya kalau makan itu biasanya anggap saja satu piring. Ketika saya makan satu piring, itu yang bagi pantasnya ya memang satu piring.
Tapi ketika saya itu makan satu piring tapi lebih lagi berlebihan, lebih daripada satu piring, maka itu namanya israf. Kalau di wudu itu kalau orang sunahnya 3 kali, lebih dari 3 berarti musrif atau israf. Ya. Zaidan ala ma yanbaghi, berlebih daripada yang sepatutnya. Tapi kalau mubadir sarful mal ya ala ghairi ma yanbaghi, mengeluarkan duit tapi dalam jalan gak pantas. Duitnya ini keluar tapi gak pantas, itu kayak apa? Saya kasih contoh yang kemarin itu ya, ada satu orang mengeluarkan duitnya untuk dibuang, mengeluarkan duit untuk beli barang yang haram, mengeluarkan duit untuk yaitu apa namanya, depok sumur perkah. Itu kalau antum ziarah ke makamnya Gunung Jati, nggak tahu kalau itu ya. Pak Ciran apa mana itu? Sayyidina Ibrahim As-Samarkandi. Nah, itu ada apa namanya? Sumur itu juga mencari duit. Itu kalau Sayyid Ibrahim As-Samarkandi masih hidup, kelau. Ya kan syariat itu kan jelas. Ojo neko-neko aneh-aneh. Mungkin kalau hidup Sayyidina Ibrahim As-Samarkandi ngomong, ngapa duit buat jalan langsung sumur itu? Sedekah ya, ini dilempar semua. Itu kadang-kadang makanya itu dikatakan al-junun funun. Gila itu macam-macam. Aku mumpung gak live di bentuk ambil. Jadi itu al-hajar ya. Kemudian itu muflis, al-mubadir itu asraful mal ala ghairi ma yanbaghi, di atas apa-apa yang gak pantas. Antum gak pantas kalau duit kayak iki ya, maka keluarnya itu gak pantas. Tapi Imam Syafi'i mengatakan kalau seseorang menafkahkan, meninfakkan, mengeluarkan duitnya itu kepada parfum, tip, minyak wangi, dia keluarkan 1/3 hartanya untuk beli minyak wangi, itu tidak dinamakan israf. Itu menurut Imam Syafi'i, atau tidak dinamakan mubadir ya, atau israf. Kemudian ini yang kemarin ya, tadi yang kemarin sudah pernah kita bahas. Yang sekarang min afradits tsani, dari golongan yang kedua, al-hajru 'alal muflis, dihajar ya. Seorang itu dilarang muamalahnya, termasuk untuk orang al-muflis fi a'yani malihi, orang yang bangkrut hartanya. Siapa itu orang yang bangkrut hartanya? Wa huwa syar'an, orang yang bangkrut itu adalah secara syariat man zada dainuhu al-hal, siapa yang utangnya itu lebih, utangnya banyak lebih. Al-hal, utang yang cash, yang sudah waktunya bayar. Al-lazim, al-lazim itu yang sudah apa namanya, sudah utang tersebut sudah kewajiban dia ya. Sudah kewajiban dia. Ada catatan kaki. Oh ya. Di sini ada inul hal ya. Catatan yang nomor 6 kembali ke halaman sebelumnya. Fala hajar bil muajjal, maka tidak dihajar atau tidak dilarang seseorang yang utangnya masih tempo, masih 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, atau setahun lagi. Gak bisa, utangnya masih temponya 1 tahun, kok sekarang dilarang? Gak boleh. Itu gak boleh. Fala yahil bil hajar, kalau orang bermuajjal utangnya itu masih tempo, maka tidak boleh dihajar atau dilarang. Kemudian al-lazim, utang yang lazim. Utang itu memang sudah kewajiban untuk dia bayar. Fala hajar bidain ghair lazim, maka tidak ada larangan muamalah seseorang yang dia itu hutangnya ghair lazim, hutangnya itu masih
lazim, artinya utangnya itu masih bisa diputus. Saya kasih contoh di sini, kan nujumul kitabah seperti bulanannya orang budak mukatab. Apa itu budak mukatab? Budak mukatab itu misalnya saya punya budak, lalu budak tersebut ngomong sama saya, Tuan, misalnya, saya kepingin Tuan, saya ingin menebus diri saya sendiri. Kata saya, ya gak apa-apa. Kalau kamu pengen menebus diri kamu sendiri, ya saya minta setiap 3 bulan selama setahun kamu lunasi sebanyak sekian-sekian. Paham ya? Sekian-sekian, nebus dirinya sendiri ini artinya. Bulan atau 3 bulan pertama sanggup bayar, 3 bulan kedua sanggup bayar, 3 bulan ketiga gak sanggup bayar. Apakah ini budak hutang? Menurut muamalah ini namanya utang dia. Si budak itu utang untuk menebus dirinya. Tapi apakah ini lazim? Ini namanya ghair lazim. Ketika budak tersebut gak sanggup, itu budak ngomong, ala futuan, saya gak sanggup, saya gak bisa meneruskan, saya sudah susah payah, saya gak sanggup. Maka utang itu termasuk langsung putus. Ini namanya nujumul kitabah, utang. Nanti kalau sudah misalnya bisa dilunasi, budak itu bebas. Kalau sudah dilunasi, budak itu bebas. Li adamin, untuk adami, yaitu untuk manusia. Loh, apa ada utang selain untuk manusia? Ada utangnya untuk Allah. Utang kepada Allah. Loh, kayak apa utang kepada Allah? Antum gak bayar zakat berarti antum utang. Antum gak bayar kafaroh berarti antum utang. Wajib dibayar ya. Tapi kalau dalam hal ini dikatakan li adamin, untuk manusia, fala hajar, maka tidak ada larangan bidainin lillahi ta'ala, untuk dain kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kal kafarah wa zakat, seperti kafarah dan zakat. Tapi al-imam, ini menurut pendapat al-imam Ibn Hajar, Imam Romli mengatakan gak ada hajar bagi atau larangan bermuamalah bagi seseorang yang masih punya utang zakat. Menurut Imam Romli nggak pakai, nggak ada, itu nggak dihajar katanya. Tapi menurut Imam Ibn Hajar lebih harus katanya. Utangnya dia sama Allah ini kepentingannya bukan dunia lagi, akhirat katanya. Orang nggak bayar zakat, ya, kalau dia itu misalnya hartanya tersandera, ya, misalnya utang piutang dan lain sebagainya, maka dia mungkin, saya nggak ada duit saya itu dipinjam sama fulan sampai sekarang nggak dibayar, tetap wajib bayar zakat walaupun itu utangnya di orang. Tapi yang menjadi pertanyaan, sekarang saya nggak punya duit, mau bayar pakai apa? Ini berarti dia masih utang zakat. Saya kasih contoh, misalnya Habib Faisal, saya punya utang sama Habib Faisal. Habib Faisal ini saya pinjam uangnya 100 juta misalnya. Sudah nisab kan? Nisab, harus wajib zakat sudah. Tapi di sisi lain Habib Faisal ini nggak megang duit. Kan duitnya sama saya 100 juta. Nah yang bayar zakatnya sama sekarang 1 juta. Habib Faisal tetap bayar zakat. Lalu duitnya gak ada, mau bayar zakat ya apa caranya? Sampai lewat 1 haul, 1 tahun, 1 haul lewat, lalu kemudian saya bayarkan uang ini ke Habib. Maka Habib Faisal sekarang sudah wajib bayar zakat ya. Uang 100 juta tadi itu yang saya kembalikan sekarang juga dizakati. Tidak nunggu haul lagi, tidak nunggu setahun, langsung bayar zakat. Itu menurut Al-Imam Ibn Hajar. Begitu juga kalau nggak salah Syekh al-Islam nggak salah. Ya. Jadi seperti itu. Nah kalau ada satu orang punya utang zakat, nggak boleh muamalah, bayar dulu zakatnya itu, baru bisa
muamalah itu menurut Imam Ibn Hajar. Tapi kalau Imam Nawawi, Imam Romli beliau mengatakan kalau utangnya dengan Allah ya itu urusan hamba dengan Allah. Kalau manusia ini sekarang muamalahnya manusia katanya menurut Imam Nawawi. Ala malihi, utang tersebut, utang yang hal lazim dan juga itu diadami tersebut, itu utangnya melebihi hartanya. Dia punya harta 1 miliar, utangnya 5 miliar. Yang jadi pertanyaan, ini orang sudah pantas dihajar apa enggak? Orang tadi sudah pantas dilarang enggak ini untuk dia bermuamalah? Utangnya lebih banyak dari hartanya sekarang. Dia punya aset pun enggak cukup. Nah kalau sudah seperti ini, maka orang yang yang diutangi tadi itu, yang diminta uangnya yang diutangi itu boleh berangkat ke hakim untuk mengatakan, hakim dia fulan punya utang 5 miliar dan sekarang dia sampai sekarang nggak bayar dan tidak mampu membayar, saya minta tolong dihajar. Maka orang tersebut dilarang muamalahnya. Dilarang muamalahnya bagaimana? Nggak total. Nanti pas belanja kayak anak bojone dilarang, ya enggak. Yang dilarangnya itu seperti apa? Dilarangnya itu dia nggak boleh beli rumah, dia nggak boleh beli mobil, bahkan sepeda motor nggak boleh. Cuma bolehnya bagi untuk makan dia sehari-hari dan makan orang yang diberi nafkah, istri, anak-anaknya, selesai. Tapi sekarang repot, anak keperluan saya kan bukan cuma makan, anak saya bayar sekolah, ini, terus bayar listrik, oma, disebutnya detail. Ya. Nah kalau sudah begini bagaimana? Maka si hakim memerintahkan orang tersebut untuk menjual asetnya. Enak kan? Enak. Kalau zaman sekarang, tidak bisa bayar, sita. Hilang kabeh barang. Disita itu diapakan? Diambil. Dilelang. Lelang segera apa lelang? Enggak langsung. Berarti dilelang apa dijual? Diambil alih. Berarti bukan punya dia lagi. Bukan. So, setiap muamalah yang tidak berdasarkan daripada syariat Islam ini, itu hasilnya itu mudarat. Paham ya? Hasilnya itu mudarat, membahagiakan, entah itu kedua belah pihak ataupun sepihaknya. Tapi kalau muamalahnya Islam tidak. Sekarang ya, si hakim memerintahkan untuk menjual barang tersebut. Ternyata dia punya rumah dijual, kok subhanallah utangnya 5M, ya, hartanya 1M plus rumah ini, bukan rumah ini ya, rumahnya. Plus rumah yang ditempati. Kok rumah yang ditempati itu begitu dijual harganya naik menjadi 7M. 7M. Muamalahnya orang-orang syariat mengatakan ya kasihkan 5M, 2M balikkan ke orangnya. Selesai. Sita gitu enggak? Enggak. Kan? Kirim salam. Enak enggak muamalahnya Islam itu? Karena dolim-doliman gitu. Dan jualnya enggak boleh lelang. Ayo jual begini begitu enggak bisa. Ya. Dan tidak boleh dijual alal fur, cepat. Artinya seperti ini utang aku dijual cepat. Karena dijual cepat itu pikirannya apa? Pasti rugi. Itu di syariat nggak boleh. Hakim pun nggak boleh untuk menjual itu cepat. Yang pernah kena kasus gini ini satu orang sahabat. Siapa itu? Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini banyak utang, akhirnya oleh orang-orang datang, ya Rasulullah Mu'adz ini, ya Rasulullah utangnya akeh, gak dibayar-bayar. Begitu ya, berapa orang datang, ya sudah selesai panggil Mu'adz, sekarang kan jual aset. Ya Rasulullah, iya jual asetnya.
Kenapa ya Rasulullah? Karena kamu punya banyak utang tapi aku bayar-bayar. Ya sudah, dijual. Dijual itu dengan karena yang jual Rasulullah. Ya beda. Nah elah gitu. Begitu itu dijual, kemudian dibagi-bagikan semuanya. Ada sisanya dipakai Mu'ad diutus oleh Rasulullah SAW ke Yaman. Pas ke Son'a. Begitu sampai Son'a, sampai sekarang ada Masjid Mu'ad bin Jabal itu. Ya pas di Son'a, Mu'ad jadi orang yang kaya. Nurut ambil baginda Nabi dengan baginda Nabi Muhammad. Lazim diadamnya ala. Kemudian suratul hajri al safi, ini gambaran hajar, ya. Larangan untuk as-safi, orang-orang yang safi, orang-orang yang mubadir, duit, ya, kan ada orang kayak gitu, itu safi. Ya. Ada beberapa orang itu yang mengalami safi, tapi dia gak nyadar. Saya pegang duit misalnya, tak kembali ini. Ini safi. Terus saya ini apa? Saya kasih hadiah atau tangan. Ini hadiah. Foto. Sama. Ada kan konten itu ya. Mobil, gue pickup, dia mobil recehan, seakan-akan saya pickup, gue truk. Saya tuku mobil dari uang. Ini nggak pantas. Ini namanya mubadir. Apalagi yang lebih dari itu, misalnya itu konten YouTuber. Tak pantas. Dan safi yang paling parah itu, kan safi tadi itu kan jelas mubadir. Mubadir itu mengeluarkan harta atas apa yang nggak pantas. Keluarkan harta untuk yang nggak pantas itu salah satunya sedekah di bawah dari mau. Itu pertama sedekahnya pasti nggak pahala. Di mana-mana sedekah itu, ya, ikutannya harusnya sedekah itu sir, rahasia. Kalau mau sedekah secara nyata itu dakwah. Tapi kalau sedekah, dokter meneng ngomong kita urus, kita sarung kalian, ini beras dari kami, cek. Gak benar. Itu merendahkan orang yang dikasih. Ya. Bahkan zakat saja, zakat itu zakat seharusnya dan sunnahnya. Zakat itu sedekah wajib. Itu sunnah dan seharusnya. Supaya mendapatkan pahala yang lebih bersih lagi, besar lagi. Orang yang punya zakat tadi itu mendatangi orang yang mustahik, orang yang berhak zakat. Dipalani nangomai. Itu seharusnya. Nah sekarang enggak. Tangan kali itu ayo jatuh. Beber beras. Zakat fitrah itu beber beras. Wakil gue telah. Jadi pantas ini nggak pantas. Tapi ya semua temen mustahiknya yang ngono, ya muzakinya ya gitu juga. Repot. Ya. Karena di kampung-kampung kadang-kadang mau tosak ya. Berangkat kosong boleh kintal-kintalan itu beras. Tutup omai buka merancang. Itu kalau Idul Adha ya gitu juga, buka oleh daging, oleh menggehol, daging asam murah, gopus, wah, ya situ ya, Allah ya kan. Itu safi kayak gitu, safi termasuk safi. Safi itu kalau dalam itu safi ya. Kalau dalam muamalah safi itu beda lagi. Kalau dalam apa namanya tasawuf adab, safi itu siapapun orang yang tidak melakukan adab, akhlak, etika, syariat namanya safi. Ya. Ada orang senang senang bikin kekacauan itu safi.
Terus ada yang namanya muflis. Muflis itu kalau dalam etika adab adalah orang yang suka menyakiti orang. Baginda Nabi Muhammad SAW dia mengatakan, "Atadruna manil muflis?" Apakah kalian mengetahui siapa itu orang muflis, bangkrut? Kata sahabat, "Ya Rasulullah, al-muflis fina man la dinar wa la dirham." Kata sahabat, "Ya Rasulullah, muflis itu kalau di kalangan kami ya orang nggak punya duit, itu muflis." Kata Rasulullah SAW, al-muflis al-muflis man ata yawmal qiyamah wa ma'ahul salah wal hajj wasyam wassadaqah. Muflis itu orang yang datang di hari kiamat bawa pahala sholat, pahala zakat, pahala haji, pahala puasa dan lain sebagainya. Walakin laqad syatama hadza wa daraba hadza wa qatala hadza. Tetapi datangnya dia itu selain bawa pahala, dia itu di dunia sudah pernah mukul orang, ngolok-ngolok orang, ghibah atau gosipi orang, mencaci orang, memukul orang, membunuh orang, zalimi orang. Datang satu orang ngomong, "Ya Allah, dia pernah mukul saya." Kata Allah SWT, "Ambil pahalanya, kasih ke dia." Ya Allah, datang orang ini, datang antriannya sakit-sakit, banyak antriannya. Ya Allah kabeh entek pahalanya. Begitu habis pahalanya, antrian itu sakit. Antriannya saya ngomong, "Ya Rob, dia sudah pernah memukul saya, beri pahalanya." Habis, ya Allah, kata malaikat. Itu siapa? Dosanya kayak nanti. Dosanya orang yang dipukul itu diberikan lagi, entek bangkrut pahalanya. Ini muflis. Terus makanya tarik, aku menek naik kilo-kilo naik nang media sosial. Podo itu kan tulisan podo. Sing diilokno, maaf ya diilok, di Allah itu pejabat-pejabat atas misalnya. Jadi Allah itu menteri-menteri atau presiden atau apa. Kapan bertemu presiden? Kapan mau bertemu dengan presiden? Seumur hidup tidak ketemu, jauh sepuluh nang akhirat. Ya. Kalau orang-orang Yahudi, Zionis jangan masalah, orang kafir, ini orang Muslim hati-hati ya. Nah kemudian itu suratul Hajar, gambarnya Hajar itu ayyubadiru, seorang Amr, seorang yang bernama Amr telah melakukan perbuatan mubadir dalam hartanya setelah dia itu rusyud. Rusyud apa? Rusyud itu dewasa akalnya, dewasa akalnya. Bagi dari ditulis apa dengan rusyud ini. Ini taklid catatan nomor 4 ini. Ya. Ini adalah kitabahnya saja, itu bukan tugasnya antum. Kitabahnya itu nanti tugasnya hakim ya. Kemudian ya nahu la yatawaqqaf al-hakim ila hinaid, kecuali tidak akan menjadi apa namanya rusyd atau dewasa itu hajar itu tidak akan pernah selesai dimulainya hajar itu setelah sobi. Ada anak bayi itu kan hajar kena larangan, perjalanan di larangan umurnya sampai kapan? Sampai dia dewasa. Tapi rusyud ya, sampai rusyud. Tapi begitu rusyud dia ternyata melakukan perbuatan safi mubadir, bersambung. Maka bagaimana seperti ini? Maka mulai dari bayi atau sobi tadi sampai dia itu mubadir kena hajar. Hajarnya berlanjut ya. Hajarnya berlanjut nah. Kecuali kalau dia itu pas bayinya, biasanya OKB ya. OKB, orang kaya baru. Orang kaya baru itu kadang-kadang orang kaya baru itu ada dua jenis. Yang satu karena nggak pernah pegang banyak duit, kemudian balas dendam. Yang satu lagi karena nggak tahu nggak pernah punya banyak duit, akhirnya pedit. Mana aku betong larat kok bisa itu mana? Itu OKB seperti itu ya ono. Nah ini orang kaya baru yang kemudian balas dendam ya. Aku biar kepingin tuh nggak iso, aku biar kepingin munggaran gue kali masih terus gue ikut apa? Nah,
Ini OKB edan. Nah yang kayak gini bagaimana? Maka dilihat awalnya khusyuk, awalnya dewasa khusyuk. Lalu kemudian ketika itu juga kemudian dia ditulis sebagai hajar. Kapan? Kalau sudah lapor sama hakim. Kalau hakimnya ngomong hajar ya atau larang muamalahnya, maka ketika itu juga dilarang. Tapi kalau hakimnya enggak, maka tidak dilarang. Nah, safi ini ada dua, safi muhmal dan safi mahjur alaih. Safi muhmal itu dia mubadir tapi enggak ketemon, belum dihajar. Belum dihajar. Itu namanya safi muhmal. Safi muhmal. Tapi kalau yang sudah dihajar itu hakimnya sudah putusi. Wa amma man balagha safihan fa yastadamu alaihi hajar sibah. Tapi kalau orang yang baligh dalam keadaan safi, maka itu terus menerus yang namanya hajar sibah atau hajar bayinya dari itu, balitanya. Dan suratul hajar al-muflis. Kemudian fayaqulul hakim, ketika diangkat namanya Amr, bahwasanya Amr ini mubadir, maka hakim mengatakan mana'tu Amron, saya larang itu Amron minat tasarruf, daripada bertindak fi malihi, dalam hartanya. Selesai. Tok ikut tuku petol. Apa kan? Dah majur jangan. Suratul Hajar al-Muflis, gambarannya hajar kepada orang muflis, bangkrut, yang utangnya lebih banyak daripada hartanya. Ayyakun li Zaidin ala Amr 1000 dinar. Si Zaid ya, dia pernah mengutangi Amr 1000 dinar. Sama Amr ya, tadi contohnya yang elek-elek kabeh. Dainan, hutang halah yang sudah jatuh tempo, lazimah yang wajib dibayar, zaidah ala malihi, yang utangnya itu melebihi hartanya si Amr. Amr sudah duit cuma 10 juta, utangi 100 juta. Maka fayatruba Zaid, maka si Zaid meminta kepada hakim atau Amr sendiri. Amr ngomong, aku tak jaluk ajar dia, aku udah kebiasaan misalnya menghukum diri sendiri, atau dua-dua ya, bisa si Zaid yang jalan ke hakim, bisa si Amr yang lapor ke hakim, atau bisa dua-dua. Zaid ambil Amr, ayo nang hakim, ayo silakan. Au huma minal hakim, maka meminta dari hakim al-hajar, larangan ala Amr untuk Amr. Fayaqul hakim, lalu si hakim mengatakan mana'tu Amron, saya larang itu Amr minat tasarruf, untuk bertindak fi a'yan malihi, dari hartanya. Maka si Amr gak bisa bermuamalah lagi, atau muamalahnya tadi sudah jelas ya, selain beberapa hal, makan, minum, nafkah-nafkah yang wajib bagi dirinya ataupun anak istrinya. Maka selesai, hakim mengatakan itu selesai. Amr keluar, nggak boleh asal belanja. As-sulhu, babus sulh. Ini kita tutup dengan babus sulh ini supaya ada sulh ya, ada yang namanya kedamaian. Sulh lughatan, sulh secara bahasa, qat'un niza, memutus perselisihan ataupun pertengkaran, persengketaan, perselisihan, itu namanya an-niza, memutus pertikaian. Syar'an, dan secara syariat, aqdun, suatu akad, yahsulu bihi dzalik, suatu akad yang mendapatkan dengan akad tersebut qat'un niza, putusnya pertikaian ataupun perselisihan. Mudah-mudahan antara hubungan kita dengan Allah sulh. Asrahullah umurul muslimin, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Palestina jadi negara yang sulh.
damai. Mudah-mudahan kita suluh dalam segala keadaan dunia wal akhirat. Amin. Tadi saya menjelaskan sedikit ya. Tadi saya minta kepada Muhammad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Habsyi. Beliau tadi kemudian saya mintakan ijazah. Dan luar biasanya lagi yang tadi minta ijazah, baca ijazahnya Sibtud Duror Maulid Al-Habsyi. Tadi yang hadir yang mengatakan qabiltul ijazah dapat ijazahnya. Yang nggak hadir, ya, yang nggak hadir tadi, yang nggak sempat ketemu, nggak masalah. Ya. Insya hadir ijazah, wakil Muhammad. Ya, kalau sah ijazahnya tadi saya terima, saya ijazahkan yang belum ijazah tadi, yang belum dapat ijazah. Dan sanadnya ya, saya nggak usah dimasukkan supaya murni ya. Syarat Sibtud Duror tadi itu kita ambil dari Habib Muhammad. Ya. Habib Muhammad tadi ngambil dari abahnya Mursik yang mimpin, yang megang kepemimpinan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Ziwur, khalifahnya Al-Wali. Habib Ali bin Abdul Qadir ayahnya itu Mursik, sekarang yang megang khalifahnya dari bapaknya. Siapa abahnya? Al-Habib Abdul Qadir. Abdul Qadir ini, beliau itu wali min auliyaillah, termasuk bisyarah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu pernah datang secara yang qadha ataupun tertidur, maka beliau mengatakan, ya Ali, wahai Ali, jangan lupakan saya, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bangun Habib Ali, ya gak mungkin lupakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bukan sembarang orang ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Maka hari itu ada beberapa orang, kalau nggak salah ada 3 orang, yang orang tersebut punya anak 3 laki semua. Ada 3 orang punya anak, ini punya anak laki. Minta nama semuanya sama Habib Ali Al-Habsyi. Termasuk yang punya anak tersebut adalah Habib Muhammad, anaknya Habib Ali Al-Habsyi. Maka anak tersebut diberi nama Abdul Qadir. Bahwasanya bukti saya nggak lupa, Habib Al-Habsyi nggak lupa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kasih nama Abdul Qadir. Salah satunya Abdul Qadir bin Ahmad Asghar, Kutub, wali kutub. Ya, kemudian Habib Abdul Qadir ayah atau kakek daripada Habib Muhammad tadi. Syarat itu kembali ke situ. Lalu ke siapa? Beliau juga munsib khilafah waktu itu. Kemudian naik lagi ke Habib Muhammad, kakaknya Habib Alwi Solo. Habib Muhammad ini termasuk anak pertamanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dan kemudian ke Sahibul Maulid Sibtud Duror Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Antum kalau punya sanad ditulis, diiling-iling. Sanad itu bocor sepisan tembus. Sanad itu kuat, tak sembarangan. Kalau mau baca Sibtud Duror, Allahumma Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi wa ila arwah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi wa Habib Muhammad wa ikhwani Abdul Qadir bin ikhwani dan Habib Ali, tapi ya dia masih hidup ya. Allahumma munsib dan sebagainya. Kasih Al-Fatihah, tawasul Fatihah. Baca maulidnya itu lebih mantap. Gitu ya. Lempar tanganku oleh mas. Tapi kan ada ijazahnya perlu. Tapi oleh ijazah gak tahu Al-Fatihah, oleh perak. Kalau oleh ijazah gak tahu bocor, berarti gak melok lombai. Ya. Nah, kemudian itu semua dapat ijazah dari Maulid Habsyi. Begitu juga dapat ijazah luar biasa, itu mau dijemput-jemput ini rijal, orang-orang kuat top termasuk ijazah daripada Liaqutul Nafis dan juga dari putranya yang mengarang Habib Muhammad bin Ahmad itu beliau ini yang mensyarahkan. Itu dapat terus juga dari banyak wali-wali Allah termasuk Sahibul Bait Habib Muhammad bin Alwi dan lain sebagainya. Ini sangat luar biasa. Ini sangat tadi itu luar biasa. Dan yang ijazahkan bukan sembarang orang juga. Maka tadi kita katakan gopil itu ijazah dan lain sebagainya luar biasa. Mudah-mudahan dari berkah dunia akhirat. Kalau kita dapat syarat ini, dan kita terima itu syaratnya, kita perhatian dengan syarat itu, gue mati dikancani. Dikancani sama mereka beliau itu. Ya jalali kok tidak wasudi.
kita wasuki supaya tetap nyambung. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaannya satu aja. Siji wae aja kakek. Ada yang nanya dia. Langsung. Ngobrol. Di luar ini dia, di luar tema ini dia. Oh iya. Ini sudah banyak orang berdoa ini dia. Orang-orang top ini dalam doa ini. Mungkin dari kalangan wali atau orang besar gitu ya. Tapi mengapa sampai saat ini dia pertanyaan enggak turun-turun ke Palestina ini? Ini satu yang kedua ya. Tadi juga disampaikan oleh Habib masalah zakat dia. Ada orang ini sudah sampai kholid, nisabnya juga ada, kolnya juga ada. Mana yang lebih didahulukan tentang masalah punya dia tanggungan, punya membantu, punya hutang, dia juga punya realistik dia sedangkan di lain-lain ada lain mengatakan hakimnya Dainullah aku gitu dia itu. Di mana yang didahulukan? Andai kan dia mendahulukan masalah adami atau tidak dosa, padahal sama-sama wajib gitu ya. Belum biasanya gitu. Yang pertama doa semuanya itu pasti dikabulkan. Cuman artinya pengkabulannya itu terserah Allah. Kita nggak tahu itu hak apa sih? Progresif. Prerogatif. Ya, isikulah. Haknya itu hak mutlaknya Allah. Ya. Tapi pasti dikabulkan. Bedanya, misalnya ada satu orang doa terus, tapi ini kalau diantar kalau dilihat ini doa terus, tapi sembahyang kadang-kadang bolong-bolong, ya, ngamal nggak tahu ngamal, doa terus maksiatnya akeh. Ya, kadang-kadang kan manusia gitu, langsung maksiat tapi jalur terus sama pangeran. Kata Allah ini tak kabulkan saya, kata Allah lisanul hal ya, mengatakan ini kalau saya kabulkan sekarang, disimpan doa nanti. Begitu datang ke hari kiamat dilihat, ya Allah saya nggak pernah ngamal ini kok sebegini banyaknya amalan saya. Kata Allah SWT, ini adalah doamu, tad'u nabi yang kamu pernah doa dengannya. Saya simpan dan jadi pahalanya di sini untuk menyelamatkan. Iya. Orang tadi ngomong, ya Rob, kalau tahu gitu kalau usah dikabulkan semua. Kalau melihat pahalanya sedikit, nggak usah dikabulkan, sampai selamat semua. Yang penting selamat di ya. Ada yang seperti itu, ada yang dikabulkan oleh Allah, ada yang setengah, 50% dikabulkan, 50% di situ. Itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-abdu, hamba-hambanya Allah. Yang minta adalah hambanya Allah, semuanya Allah. Yang pastikan atau yang mengabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sekarang ya, jangan sampai kita ini terlena. Media, sekarang saya tanya ya, atau menjawab. Medianya kafir sama medianya muslim, medianya Yahudi sama medianya Israel sama medianya Palestina, mana yang lebih banyak? Israel itu punya media, menyebarkan kebohongan. Sampai di Indonesia pun ada buzzer-buzzer. Buzzer tersebut, jangan heran kalau ada satu orang muslim kemudian ngomongnya itu seakan-akan jatuhkan Palestina dan mendukung Israel. Ojo heran, dibayar kok. Dibayar. Saya punya perusahaan saya, naudzubillah aku. Ya, ada satu orang punya perusahaan. Perusahaan tadi itu akarnya dari Israel atau di bawah naungan pengusaha-pengusaha Yahudi, Zionis dan lain sebagainya. Dibayari, hotelnya ngomong, carilah orang, saya bayar sekian, orang itu kasih duit semuanya untuk menyebarkan ini semua. Dia followers yang paling akeh sopo. Hari nyebar, selesai. Ya, makanya hati. Ya. Sedangkan yang kita tahu, alhamdulillah, syukurillah, Palestina itu ya perang, Hamas itu ya gerilya. Dan banyak yang sudah dibunuh oleh Hamas. Cuma nggak disebarkan.
nggak disebarkan, jadi seakan-akan tetap terus seperti itu. Enggak, ini doanya muslimin semuanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan terus Hamas terus menang terus, Palestina dijogo, Gaza dijogo. Dan kita jangan sampai selesai doa, enggak. Jauhimu garin babila, terus berusaha mengetuk pintunya Allah, nanti pasti dibuka, pasti dikasih. Ojo bosan-bosan. Jadi seperti itu. Sekarang alhamdulillah banyak kok, menang. Lihat buktinya. Minuman, air minum itu ditutup jebret. Makhluk musuhnya Allah, Zionis, nutup saluran air minum orang Palestina. Allah berberi hujan. Hujan ada cilik guyonan kabeh. Itu sampai ada wartawan ngomong, kalian apa yang kalian lakukan di sini? Ada cilik ngomong, saya sedang bersenang-senang. Hujan-hujan. Di perang ya, ada ciri-ciri hujan-hujan senang kayak lali, kayak perang. Jadi itu sebenarnya pasti doa itu pasti ada asal dan pengaruhnya pasti. Itu yang pertama. Yang kedua, ada orang punya utang zakat. Zakat itu ada hal, ada ya sampai lewat halnya. Oke, dan punya tabungan. Sekarang pertanyaannya, mana yang didahulukan? Zakatnya atau tabungannya? Gitu. Yang didahulukan adalah tabungannya. Haknya adami ini urusannya tuntut-tuntutan. Haknya Allah fleksibel. Gak mampu, ya usah. Cukup ditobati dan lain sebagainya. Nah terus nasib orang itu bagaimana? Dia sekarang menjadi gharib kalau utangnya banyak. Dia utang sama orang misalnya, duitnya dia utang banyak sama orang. Kalau dia memang punya utangnya sama adami, dia jadi gharib, dia kasih zakat, bukan malah keluarkan zakat ya. Nah, tapi kalau utang, saya punya duit, aku punya ojol si Z punya uang, tapi punya gaji bulanan yang dikumpul ke dalam 1 tahun, ternyata gajinya nggak bisa untuk zakat. Kenapa? Karena pengeluarannya per bulan itu bisa 4 juta, sedangkan UMR Surabaya berapa? 4.300.000, sisanya 300. Nah dihitung-hitung ya bisa kurang. Tapi dia punya pengeluaran, bayar listrik, bayar ini, bayar itu, anak-anak sekolah dan lain sebagainya. Maka bagaimana nasibnya? Mau zakat pakai apa? Maka dia tidak makan muzaki atau orang yang berhak untuk membayar zakat, karena dia dikategorikan miskin. Dia masih dikategorikan miskin walaupun dia punya duit. Karena duitnya cukup. Miskin itu apa? Miskin itu punya penghasilan tapi tidak mencukupi dia. Ya, misalnya kan gini nih ya, kan dan hak bukan begitu saja. Ya. Apakah nggak ada dosa dia melaksanakan perintah Allah itu? Tapi di sisi lain berbenturan juga kan. Jadi gini, kapan dia punya dan dengan Allah? Mungkin karena zakat bukan Kalau dia punya utang zakat dulu sampai dia mampu berbayar. Tapi kalau dia dalam keadaan mampu ya nggak bisa bayar zakat. Mulai dia bayi sampai dia meninggal, kalau dia nggak mampu nggak bayar zakat. Walaupun hartanya banyak, tapi hartanya kepres. Saya punya penghasilan sebulan 100 juta. Tapi 100 juta itu setiap bulannya saya kasihkan ke orang tanggungan saya ini. Bayar listrik, bayar ini, bayar itu, anak-anak semuanya dan lain sebagainya. Habis. Paham? Duitnya habis. Tapi kalau duitnya habis saya mau apa ya? Cara pakai apa? Kalau ada uang simpanan lebih 80 juta misalnya, maka dia sudah wajib untuk zakat. Nggak ada duit, boleh bayar zakat pakai apa? Dan apa yang dizakati? Nggak ada. Aset nggak wajib zakat.
Jadi yang dia doakan itu Ya, ada niat ya. orang ada والله تعالى أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وذكرنا ووفقنا ووفقكم لما تهتدي قولا وفعلا كرما على دائما وعلى يا علماء واغفر عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا واغفر واستر عنا حق ما ستر والوفاء بكتابك للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صوت مصابيح النار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك اللهم لا حول ولا قوه الا بالله. Ini hadiah nih.